Bab 104. Ternyata suami yang kamu cari itu beneran Andika toh. Andika mengerutkan alisnya. Maksud mama, kalian pernah ketemu? Cindy langsung mencibir sikap curigaan putanya tersebut. Jangan curiga sama Riani. Dia gak ngadu ke mama. Kebetulan tadi waktu ke mall, kita ketemu dan masuk ke butik kita. Ke mall. Butik. Andika menoleh pada Riani. Riani pun menganggukkan kepalanya. Saya takut bapak marah, jadi saya mau nyusul bapak ke toko yang bapak punya. Tahu dari mana alamat tokonya? Dari tas belanja gaun yang bapak beli. Itu punya bapak kan? Andika menyugar rambutnya lelah. Ya ampun. Tunggu. Kamu panggil Andika apa? Bapak, tanya Cindy. Iya bapak. Cindy melihat heran pada putranya. Melihat kepolosan Riani yang terlihat alami dan tak dibuat-buat, timbul kecurigaan di benaknya. Kamu udah punya KTP? Cek. Oh ayolah mom, Riani udah 19 tahun. Masa sih? Kok kelihatan polos banget? Mau aja kamu kibulin. Pak. Tahu gak pak? Apa? Tanya Bayu antusias. Riani ini ngangka Andika itu polisi karena pernah mau borgol dia diranjang. Tawa Bayu dan Cindy pecah lagi. Sedangkan wajah Andika mendadak merah dan melayangkan tatapan tajamnya pada Riani. Dan untuk pertama kali itu pula Andika melihat senyum malu-malu dari Riani yang menyadari kepolosannya. Baiklah. Karena Andika sudah menemukan pasangannya, kita atur resepsi aja ya pak. Papa setuju ma. Apa? Tanya Riani dan Andika bersamaan. Ketika memutuskan untuk menikahi Riani, satu yang ada di pikiran Andika, penasarannya akan terpuaskan. Andika sedang dalam masa luka hati luka diri ketika berangkat ke Pangalengan. Tak disangka bertemu dengan bule bernetra biru yang mirip dengan cinta pertamanya. Penolakan Riani membuat Andika makin penasaran sehingga ketika gadis itu menawarkan pernikahan dengan mahar 40 juta maka Andika sama sekali tak keberatan. Masalah lain Jain akan ia pikirkan nanti, yang penting ia sudah berhasil memiliki wanita jutek itu. Tanpa disangka pernikahannya akan ketahuan secepat ini. Dengan antusias Bayu dan Cindy yang luar biasa. Biar Andika jabarkan sekarang kegiatan orang tuanya yang tetap lincah di usia 60 tahunan itu. Alih-alih marah dengan kelancangan Andika yang menikah tanpa izin, keduanya malah semangat menggelar pesta. Ulangi, menggelar pesta. Bagaimana lagi? Ini harus ia jalani. Tanpa bertanya apa-apa, Bayu sudah menjatuhkan keputusannya. Pernah menonton serial Justice Bao? Hakim adil yang membuat tersangkanya tak bisa berkutik. Nah, itulah Empire Rohichan dengan Bayu sang pengambil keputusan. Bahkan pengadilan Hakim Bao saja kalah seram dari pengadilan seorang Bayu Sebastian Rohichan. Karena tanpa persetujuannya dengan Riani, Bayu mulai menyiapkan resepsi. Bayu bolak-balik menelepon entah siapa yang ia hubungi. Sedangkan Cindy sibuk memberi wejangan-wejangan pada Riani di kamar. Meski Andika tak yakin Riani memahami apa yang dikatakan Cindy. Andika melihat jam di ponselnya. Sudah lewat dini hari namun keceriaan Bayu dan Cindy belum surut. Keduanya memang memiliki hati yang mulia, tak pernah membedakan ras dan derajat sesamanya. Andika terenyuh melihatnya. Ia dengan tegas akan mengatakan kalau ia tak berencana membangun rumah tangga sungguhan dengan Riani, namun niat itu ia urungkan. Entah mengapa ia tak tega merusak kebahagiaan orang tuanya. Andika sampai di kamarnya dan kebetulan Cindy juga sudah selesai bicara. Mama sama papa nginep aja. Jangan pulang, ucap Andika. Ya iyalah. Kalau pulang, kamu pasti bawa kabur Riani kan? Andika berdecak karenanya. Sayang, jam 2 pagi loh ini. Jangan ngajak berantem.
Cindy memukul bahu putranya namun Andika malah tertawa. Ada istri kamu. Sekarang Riani yang dipanggil sayang. Andika menoleh pada Riani yang duduk terdiam di atas ranjangnya. Mama ke papa dulu ya. Istirahat deh, besok kita pulang. Sebelum benar-benar pergi Cindy berbisik pada Andika. Mama tahu ini sulit tapi mama suka pilihanmu. Ada makna yang tersirat dari ucapan Cindy barusan. Andika tahu itu. Pasti ada yang mengganjal pikiran ibunya setelah bicara dengan Riani. Cindy tersenyum namun ada sorot kecewa di netranya. Sambil menyentuh pipi putranya ia berlalu dan setelah itu menemui Bayu. Lagi-lagi Andika merasakan kehangatan yang sudah lama ia rindukan dari kasih sayang ibunya. Hubungan mereka sempat dingin karena dosa di masa lalu namun kini ia merasa telah menghangat kembali. Andika pun menutup pintu kamarnya. Kenapa diam? Riani mengangkat kepalanya karena kaget tiba-tiba saja Andika bertanya begitu. Saya gak tahu harus ngomong apa Pak, Mama bilang apa tadi? Banyak soal. Orang tua saya sama niatan untuk melamar ke rumah, lalu kamu jawab apa? Tanya Andika sambil membuka kemejanya. Ia belum mandi sejak pulang dari kantor tadi. Saya bilang, kalau saya gak mau nikah resmi sama bapak. Andika membola. Apa? Riani terjengit kaget karenanya. Iya, kan? Emang begitu, cuma saling butuh aja. Saya bilang jujur ke ibunya bapak. Andika tak bisa menahan amarahnya. Ia berjalan menghampiri Riani yang terlihat takut dengan ekspresi wajah Andika. Ia terkesiap ketika Andika mengguncang bahunya. Pantas mama kelihatan kecewa tadi. Berani kamu buat mama saya sedih. Riani terdorong hingga terbaring. Andika melingkupinya dengan bertumpu pada dua lutut mengangkangi tubuh Riani. Kedua tangannya memegangi tangan Andika yang masih berada di bahunya. Pak, sakit. Kamu bukan siapa-siapa Riani. Kamu gak berhak ambil keputusan apapun. Kamu barang yang sudah saya beli. Saya yang berhak atas hidup kamu. Ucap Andika berapi-api sampai Riani menangis takut karenanya dan seketika itu pula Andika baru sadar kalau ia telah menyakiti Riani. Ia lepaskan tangannya. Lalu perlahan melangkah turun. Penyesalan mulai dirasakannya kembali ketika emosi dan amarahnya mulai tak bisa dikendalikan dan Riani menjadi sasarannya. Riani, maaf. Riani tak bicara. Ia hanya berbalik untuk tidur menyamping dari bahunya yang bergerak sesekali. Andika tahu kalau Riani masih menangis. Andika menutup matanya lelah. Ia kembali menyakiti perempuan. Sedangkan Riani masih teramat ketakutan. Mata nyalang Andika yang baru pertama kali dilihatnya dan ucapan kasarnya sangat menyeramkan. Bagi Riani ini adalah kesakitan yang luar biasa. Ia hanya mencoba bersikap jujur akan isi hatinya yang tak ingin menikah sungguhan. Mereka tidak saling mencintai. Hatinya hanya untuk Fahri. Tak jauh beda dengan Andika sendiri. Bahkan Andika masih memiliki perempuan lain yang ia sebut-sebut itu. Riani, tak ada jawaban. Andika merutuki dirinya. Ia ingin merayu dan membujuk Riani agar tak marah tapi ia tak bisa merangkai kata. Hanya maaf. Itu saja. Bahkan lebih mudah membakar warung atau pabrik sekalian daripada harus membujuk perempuan yang sedang marah. Sama sekali tak ada dalam benaknya. Ia harap Riani mengerti jika kemarahannya barusan adalah karena sikap terus terang Riani yang membuat kecewa Cindy. Saya, ucapan Andika tertahan di udara. Ia tak bisa melanjutkan. Andika pun sama. Tak menginginkan ikatan secara resmi namun melihat antusias kedua orang tuanya, sungguh Andika tak tega melukai perasaan mereka. Ia lelah sungguh. Perlahan Andika berbaring di samping Riani. Mencoba menyingkirkan penat yang membuat kepalanya pusing sekarang.
Mencoba menetralkan nafas sisa-sisa amarahnya tadi. Sampai teratur kembali. Riani masih setia dengan posisi memunggungi Andika. Ia belum tidur dan merasakan jika lelaki pemarah di sebelahnya juga masih terjaga. Berbaring terlentang menatap langit-langit kamar. Kadang bolak-balik ke arahnya seperti ingin mengajak bicara. Tapi Andika ragu. Ingin membalikkan tubuh Riani untuk mengajaknya bicara, namun niat itu ia urungkan hingga jama lama lelah mulai menguasainya hingga lapun tertidur. Pak Kokok ngajak sarapan bersama, tapi Oma sama Opa Padagak ada di rumah. Pada kemana sih? Ucap Stella bertanya-tanya. Karena tadi malam, Oma dan Opanya meminta agar seluruh anggota keluarganya datang ke rumah pagi hari. Tapi ketika datang, keduanya tak ada di rumah dan Buklik bilang Bayu dan Cindy belum pulang ke rumah. Itu artinya dari kantor kemarin. Merebahkan diri di sofa besar ruang keluarga, Stella menyender pada Alex. Sementara pasangan romantis Fernando Jose dan Rosalinda duduk di sofa seberangnya. Tanya aja Stella sama suami kamu. Kalau urusan selidik menyelidiki, dia tuh jagonya. Masa sih Pak? Coba deh Lex ke kolam renang. Siapa tahu mama sama papa lagi pada di situ. Ejek Boril mengingat kebiasaan kepo Alex yang kadang mengganggu kesenangannya itu. Alex memanyunkan bibirnya. Tentu Alex tahu apa yang dimaksud Boril. Papake aja dendam baelah. Miskomunikasi itu Pak enggak sengaja. Aprilia hanya tersenyum geli. Ia ingat malam itu sedangkan Stella tak mengerti. Namun ia malas untuk menanyakannya lebih lanjut lagi. Pasti suaminya itu membuat ulah yang menyebabkan ayahnya marah. Ia lanjut menyender pada Alex sambil menunggu. Mas, maaf tolong usapin punggung aku ya, pegel. Pintar Stella. Pegel ya. Andai Mas bisa gantiin pegelnya sayang. Ucap Alex pada istrinya sambil mengusap punggung ibu dari calon anaknya itu. Ma, Papa juga mau diusapin perutnya. Papa mual. Ucap Boril. Idi Papa. Sirik tanda tak mampu, cibir Stella. Biarin. Sama istri sendiri ini. Kalau minta sama si kepriben tuh baru aneh. Ucap Boril sambil mengambil azam dan menaruhnya di sofa samping perlahan-lahan lalu menjaga dengan tangannya agar memudahkan Aprilia mengusap perutnya. Ia tak bohong. Ia mual beberapa hari terakhir ini dan akan berangsur reda kalau diusap Aprilia. Periksa ke dokter yuk Mas, aku takut Mas kena mak. Gini terus dari kemarin. Boleh tapi dokternya kamu ya. Kita main suntik-suntikan nanti. Alex dan Stella terkejut mendengarnya. Aprilia mencubit perut suaminya hingga Boril mengadu kesakitan. Sakit Ma. Netra abu terang itu melotot agar Boril menyaring ucapannya. Hingga sang mantan Casanova pun terdiam. Alex yang melihatnya pun ingin tertawa. Garang kalau di luar ajalah. Aslinya mah dasar mental tempe. Dipelototi bojone, ciut monolog Alex dalam hati. Agak kencengan Mas mijitnya. Iya. Boril yang semalam juga menginap di rumah Apko dan Liana buru-buru memboyong anak istrinya pagi ini demi memenuhi undangan kedua orang tuanya. Begitu juga dengan Alex dan Stella. Sehingga mereka tak sempat sarapan. Entah apa yang ingin Bayu dan Cindy katakan sampai mendadak menyuruh berkumpul pagi-pagi begini. Kira-kira ada apa ya Pak? Kita suruh ngumpul. Papa juga gak tahu Stel. Mama sama Papa cuma nyuruh kesini aja pagi-pagi. Coba ditelepon lagi deh Mas, tanyain kabar Papa sama Mama. Mereka gak pulang semalam. Boril menganggukkan kepalanya. Ia mengambil ponsel dan berniat menghubungi ayahnya. Namun baru saja Boril akan menelepon, terdengar suara deru mobil dari pekarangan rumah. Kedua pasangan ini merasa lega. Karena Bayu dan Cindy pulang.
Keempat anak menantu cucu Rohichan ini berdiri dengan Aprilia menggendong Azam menunggu Bayu dan Cindy. Tapi ternyata mereka tak pulang sendiri. Ada Andika juga mengikuti dari belakang. Refleks Aprilia menggeser tubuhnya ke belakang Boril. Meski ia sudah menyiapkan hati bahwa pertemuan dengan Andika pasti terjadi, namun ternyata jika bertemu langsung seperti ini tak mudah. Ada getaran hati yang langsung terasa. "Ada Mas di sini," bisik Boril lembut dengan mencium pelipis istrinya. Sayang Andika harus melihatnya. Suasana hatinya belum membaik karena selain Bayu dan Cindy memaksa Andika untuk pulang, juga karena Riani yang tak membuka suaranya sedikit pun sejak semalam. Luar biasa sekali bukan istrinya ini. Dan seolah semesta tak mendukungnya, di rumah pun ia harus bertemu dengan Aprilia. Andika takut. Takut tak bisa menahan diri. Takut tenggelam dalam dendam yang perlahan ia kubur agar tak bangkit dan menumbuhkan sisi gelapnya. Lagi. Kedua tangannya terkepal. Langkahnya terus berjalan masuk ke dalam ruangan keluarga mengekor. Orang tuanya. Tak ada yang mengejutkan dari kedatangan Bayu, Cindy dan Andika kecuali seorang wanita bertubuh tinggi semampai berwajah cantik seperti orang Eropa berjalan di belakang Andika. Stella dan Aprilia mengenalinya. Timbul pertanyaan di benak masing-masing. "Selamat pagi, nurut banget sih kalian sama orang tua. Jam segini udah pada kumpul aja." Aura ceria Cindy memenuhi ruangan ini hingga semua pun merasakan aura positif nenek yang sebentar lagi akan memiliki cicit itu. "Oma dari mana? Semalam kata Buklik gak bilang-bilang perginya." Stella menghambur dalam pelukan Cindy. Cindy pun tersenyum dan mencium kening cucu pertamanya tersebut. "Nanti Oma ceritain. Sekarang kita sarapan bersama dulu." "Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu. Riani. Sini." Stella melepaskan pelukannya pada Cindy ketika Cindy memanggil Riani. Namun si cantik itu masih diam di belakang Andika, tak melangkah sedikitpun. "Kemarilah," Riani mengangkat pandangannya pada Andika dan pria itu meski dengan wajah datarnya melihat ke arah Riani lalu menggedik pada ibunya pertanda Riani agar mengikuti perintahnya. Tak ingin terlihat seperti pengantin baru yang sedang bertengkar, Riani pun berjalan menuju Cindy dan berdiri di sampingnya. "Kenalin, ini Riani, istrinya Andika." Boril, Aprilia, Alex dan Stella kompak melongo dengan ucapan Cindy dan saat itulah Riani rasanya ingin menciut saja karena tatapan kaget mereka. Ia malu dan takut persis seperti semalam bertemu dengan mertuanya. Meski Riani sangat bersyukur ternyata orang tua Andika bukan tipe orang kaya sombong. Namun sebaliknya sangat ramah dan menyambutnya dengan tangan terbuka. Tapi bagaimana dengan anggota keluarga yang lain? Akankah sebaik Bayu dan Cindy? Atau justru menyeramkan seperti Andika? Karena kebanyakan dalam sinetron-sinetron di siaran TV ikan terbang, menantu dari keluarga miskin akan menjadi bahan bulian ipar-ipar yang kaya raya. Ini di TV loh ya. Kalau di kehidupan nyatanya ya, sama. Lama tak ada yang bersuara sampai Stella membuka keheningan itu. "Jadi, Pak Polisi yang jualan pakaian itu, Om Andika." Stella tak bisa menahan tawanya dan seketika pipi Riani langsung merona merah. "Iya Stel. Tega banget Om kamu bohongin istrinya. Mentang-mentang istrinya masih polos." Cindy dan Stella kompak menertawakan Andika. Melihat Riani yang tak nyaman, Stella segera menyudahi tawanya. Sorry. Tante, kita cuma ngetawain Om Andika. Kita udah feeling waktu Tante datang ke mall. Waktu itu. Sini kita ngobrol. Ayo Mai." Stella menarik tangan Riani dan Aprilia secara bersamaan menuju sofa melingkar yang tadi mereka tempati. "Tante kenalin, ini mama aku." Obrolan tiga wanita itu pun berlanjut.
Stella yang ceria dan Aprilia yang sejenak melupakan kehadiran Andika karena antusias dengan Riani, membuat Riani kewalahan menjawab pertanyaan wanita-wanita cantik. Itu, terdengar Stella dan Aprilia saling membenarkan asumsi mereka ketika bertemu dengan Riani kemarin. Biarkan mereka saling mengenal satu sama lain. Ayo ada yang papa sama mama bicarakan. Bayu dan Cindy pun mengambil posisi duduk mereka di sofa diikuti Alex. Sedangkan Andika masih berdiri pandangan matanya mengikuti para wanita itu pergi. Cek, tek, cek, cinta lo buat Ayu palsu Andika. Nyatanya udah nikah aja. Sama bule lagi. Gak ngangka gue.